Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan triple integrals. Kalau sebelumnya kita membahas rectangular coordinates, sekarang kita membahas cylindrical coordinates. Oke, soal yang tadi sudah kita bahas, kita mundur sedikit. Soal yang ini ya, dan lalu kita dapatkan integralnya seperti ini. Ini bisa kita selesaikan menggunakan cylindrical coordinate. Nah, sebentar. Oke. Nah, dari yang sebelumnya, kasus sebelumnya ini, kita bisa sederhanakan ya, dz dy dx-nya ini kita ubah menjadi dz, dan kita ingat dy dx itu sama dengan r dr d theta. Oke, nah kemudian kita rubah ini dr d theta-nya ini, kita ingat bahwa r kuadrat itu sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Maka min x kuadrat min y kuadrat itu kita ubah menjadi apa? Menjadi 4 min r kuadrat. X kuadrat plus y kuadrat kita ubah menjadi r kuadrat. Nah, maka ini dirubah seperti ini. Kemudian boundary luarnya ini r dr d theta, kita bisa ingat bahwa r-nya jari-jarinya itu karena dia berbentuk lingkaran ya. Karena dia berbentuk lingkaran dengan jari-jarinya adalah akar 2, maka r-nya itu, jari-jarinya itu berangkat dari 0 sampai ke jari-jari sepanjang akar 2. Karena jari-jarinya akar 2. Maka R-nya itu dari 0 sampai akar 2. Sedangkan θ-nya karena dia bergerak 360 derajat satu lingkaran, ini satu lingkaran ya. Maka dari 0 sampai 2pi. Dari sumbu X sama dengan sumbu X positif kembali berlawan arah jarum jam kembali ke sumbu X positif lagi. Nah, maka dengan cara ini penyelesaiannya akan lebih mudah. Dengan ini kita akhirnya berkenalan dengan yang namanya, ini adalah polar koordinat, tapi kalau dalam bangun ruang maka kita sebut itu sebagai cylindrical coordinate atau koordinat silindris. Di mana yang digunakan koordinatnya adalah r, theta, dan z. Ya. Nah, z-nya itu tetap seperti ini sebagaimana biasa, tapi kalau sebelumnya kita mungkin ingat bahwa mulainya itu dari sumbu X begitu ya, kalau kita bentuknya seperti ini. X positif ya, dari sini berputar berbalik arah jarum jam. Tapi kalau dalam dimensi 3 sedikit kita rotasi, kita view-nya kita ubah menjadi isometric view. Nah, dari sini berputar ya sepanjang theta, sejauh theta. Dan nanti ini seperti sebuah papan yang bergerak, memutar. Oke, seperti pintu yang berputar, pintu putar kan seperti itu ya, berputar. Dimana ya X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Oke, baik. Nah, visualisasinya nanti bisa Anda lihat di link ini. Kemudian kalau kita visualisasikan, nah, bentuknya sebentar, kurang lebih jadi seperti ini ya. Kita misalnya memiliki sebuah dengan jari-jari 2 misalnya seperti itu, atau terlalu kecil nih, jari-jari 5. Oke, kemudian ketinggiannya berapa? Z-nya sama dengan 5 mungkin. Oke. Nah, maka bisa bentuk sebuah silinder seperti ini. Ya. Sebuah silinder terlalu tinggi nih kayaknya. Kita turunkan Z-nya sama dengan 4 mungkin. Oh iya, sebenarnya ini silindernya memang dari atas ya, atas ke bawah. Dan ketika θ-nya bergerak dari 0, ya, θ-nya bergerak, ini sumbu X, kita putar dulu. Oke, sedikit dirubah angkanya, lalu kita buat, nah silindernya seperti ini, lalu θ-nya bisa bergerak dari 0. Nah, ini
Oke. Oke, nah kemudian kita gerakan dari 0 sini. Ini sumbu X ya. Oke, saya putar sedikit. Nah, ini dari sumbu X dari sumbu X-nya. Nah, berangkat dari 0 ya. Dari pi datanya sama dengan 0, berarti di sini begitu. Oke, berangkat dari theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan pi. Dan kalau sampai 2 pi nanti akan mutar lagi ke sini. Jadi, nah ini bayangkan ini seperti sebuah papan yang berputar ya. Seperti rolling door. Oke, seperti ya papan yang berputar seperti itu. Oke. Nah, ini kurang lebih itulah cara kerja dari koordinat silindris ya, berputar seperti itu. Oke. Baik. Nah, kemudian kita ingat kembali bahwa volume elemen dx dy dz itu sama dengan r dr d theta dz, dan dv delta v itu sama dengan delta area dikali delta z ya. Sehingga ini membuat kita ingat kembali ke animasi yang ini ya. dA itu adalah setiap kotak, dv itu adalah setiap kotak kecil-kecil ini. Begitu yang kita akumulasikan. Nah, itu adalah bentuk konsep atau gagasan dari integral lipat 3.